Nah, yang pertama pasti kita estimasikan dulu, Pak. Oke. Sama customer-nya. Ya. Kalau memang sudah kondisinya seperti ini, dia memang sangat disarankan untuk turun mesin, Pak. Saat kecepatan 100 km per jam, Ya. dia suhunya naik. Suhu naik. Suhunya naik. Oke. Terus air radiatornya sering nyusut. Oh. Nah, kemudian di reservoirnya dia sering penuh. Nah, ini rusak juga ini. Kelihatan nih. Nah, dia berkarat. Berkarat ya. Jadi dia nggak main, bocor dan nggak main. Makanya jadi air Makanya itu- dia seharusnya kalau suhu dingin, dia mau masuk ke dalam lagi. Assalamualaikum Mas Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat HP dia. Gimana, Pak? Sebentar, ada yang lari dari belakang, kita syuting dulu lah. Itu owner dari mobil apa itu? Terrano. Ya? Wih, sama jagoan Terrano kita siapa namanya? Pak Agus. Pak Agus ya. Suhunya. Suhu. Panutanku, Pak. Ayo. Panutan. Oh iya, siap. Nah, baik Mas Nova. Gimana, Pak? Ini ada mobil X-Trail ya Mas ya? Iya, benar, Pak. X-Trail T berapa Mas? T31. T31 ya? Yang mana? Ya, Tahun tinggi nih? 2008. 2008. Nah, ini ada kasus apa nih Mas yang menarik nih kita bisa bagi ke kawan-kawan di AHP dia? Nah, ini jadi keluhannya itu ini, Pak. Saat kecepatan 100 km per jam, Ya, dia suhunya naik. suhu naik. Suhunya naik. Oke. Terus air radiatornya sering nyusut. Oh, Nah, kemudian di reservoirnya dia sering penuh. reservoir penuh, air radiator habis. Nyusut, ya. Nyusut. Bener. Oh, akhirnya panas berarti. Panas. Ah. Pasti suhunya kan naik. Iya, tapi selalu di 100 km per jam. Ya, kalau ini apa namanya? Putaran mesin tinggi. Oke. Kalau 100 km per jam kan otomatis gas tinggi. Oke. Nah, otomatis putaran RPM ya? RPM-nya Oh, semakin tinggi. Oke, baik. Nah, setelah dilakukan pengecekan, awal kerusakan yang Mas deteksi dan kawan-kawan dari mana nih? Nah, pasti yang pertama kita kan mengeceknya dari ini dulu, Pak. Dari mana? Kondisi radiator dulu. Oke. Nah, ini kan diketahui pakai air biasa, Pak. Kemudian karat-karatnya di pinggirnya, Pak. Oke. Nah, dia dicurigai bisa buntu, Ah. bisa terjadi ini apa namanya? Kebocoran juga bisa. Ah. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, Ya. kita cek kipasnya, Pak. Kipas Maksudnya ya. penyebabnya suhunya bisa naik itu dari apa? Ah. Kipasnya gimana kondisinya? Baik. Nyala. Kembalikan kalau mati. Nah, kebetulan kipasnya itu yang mati yang low, Pak. Ini kan ada dua. Oh. Jadi yang low. Ini pernah dibahas sama Mas Hardi ya? Ada low dan ada high. High, ya. Yang sering kalau low-nya mati itu mesin lebih cepat panas ya? Iya, lebih cepat panas. Oh, oke. Baik. Nah, kemudian tadi sudah dicek businya juga. Ternyata Businya merah. berwarna merah. Merah. Nah, itu normalnya indikasi dia warnanya putih lah. putih. Ya, kalau hitam kan cenderung boros. Oh, oke. Nah, berarti indikasinya ada air yang Ada air masuk ya? masuk. Oh. Nah, itu, Pak. Yang menyebabkan ini apa namanya? Saat kecepatan mesinnya tinggi, otomatis kan kompresinya semakin lebih ini apa namanya? Tekanan kompresinya kan lebih cepat, lebih tinggi ya, buat nyembur ini. Nah, itu menyebabkan menyembur ke reservoir. Reservoir. Nah, dan ditemukan juga ini bocor, Pak. Wih. Nah, ini rusak juga ini. Kelihatan nih. Nah, dia berkarat. Berkarat ya? Jadi dia nggak main, bocor dan nggak main. Makanya jadi air Makanya tuh- dia seharusnya kalau suhu dingin, dia mau masuk ke dalam lagi. Oh iya, Di harusnya reservoir masuknya ke masuk, iya. reservoir ya. Pada saat dia dingin dia balik lagi Balik ke lagi. radiator ya. Ya, Oh. karena ini rusak.
Ya. Tapi jangan mau kembali lagi, Pak. Kalau kondisi kayak gini sebenarnya pemicunya yang mana? Nah, pemicu dari awal tadi, Pak. Kipas. Bisa dari kipas. Dan kipas pertama mati. Kipas pertama mati. Kedua ini bocor. Kondisinya kalau dilihat kan belum ada bocor. Oh iya, belum ada bocor ya. Belum ada bocor. Nah, yang pasti ini karat. Karena saat putaran tinggi, pompanya kan pompa air kan juga semakin cepat. Iya. Nah, kalau dia tersumbat, aliran ke water jaketnya juga nggak lancar, Pak. Oh. Karena terhambat di sini di radiator. Gitu. Nah, kalau dengan tutup radiator, pemicu masalahnya apa, Mas? Air radiator berarti kosong karena selalu ada di reservoir. Ya. Oh. Dia nyembur ke sana dan tidak mau balik. Tidak mau balik. Airnya? Apalagi ini waktu dites tadi. Ya. Waktu ditutup bocor juga, Pak. Bocor juga. Waduh. Gitu. Lumayan banyak ya. Lumayan. Penyebabnya. Tapi sebenarnya kelihatannya penyebabnya kecil ya. Memang awalnya kecil. Oh. Yang pertama mungkin dari kipasnya bikin cepet naik. Naik panasnya kan. Radiatornya yang ini apa namanya? Yang sering cepet panasnya. Ya. Otomatis apalagi pakainya airnya ini apa? Air biasa. Ya. Cepet berkarat. Akhirnya ini buntu. Jadi gak lancar. Kemudian yang kalah headnya langsung. Nah, ini bagaimana? Apakah ada isu juga di plat yang digunakan untuk apa? Nah, ini kebetulan juga yang pakainya asbes, Pak, ini, Pak. Nah, loh. Nah, harusnya yang aslinya bawaan gimana? Bagus itu plat, Pak. Plat. Karena lebih kuat. Kalau pakai asbes posisi overheat kayak gini bagaimana? Apakah dia maksimal untuk menahan panas yang terjadi di mobil ini? Pastinya enggak, Pak. Oh. Apalagi dia kalau terkena kompresi terus, yang tinggi kecepatan tinggi terus, otomatis kalah juga. Cepat kalah juga daripada plat. Kalau mobil tempo dulu sih nggak masalah ya, karena biasanya makainya asbes ya. Oke. Karena kalau kembali dari konten-konten kemarin, mobil semakin kesini kan semakin panas ya. Kompresinya kan semakin tinggi. Ya. Nah, tekanan kompresinya juga mengikuti semakin tinggi. Oke. Makanya disesuaikan ya. Disesuaikan. Kebutuhan mesinnya. Bener. Oke. Nah, kalau begitu ini mobil ini pernah kasus overheat juga berarti? Kemungkinan pernah karena kan? Dia udah pernah ganti ini packing, Pak. Packing kan? Packing head. Ya. Berarti udah kedua kali. Entah 2 kali, entah 3 kali. Nah, untungnya belum parahnya, airnya belum masuk ke ini. Belum kopi susu, tapi udah agak coklat-coklat. Iya, udah mulai. Mungkin baru sedikit. Mungkin kalau diteruskan, dibiarkan terus, ya bakalan masuk juga. Karena kan semakin lama semakin kalah packingnya. Ambilkan contoh packing itu, Pak. Oke. Nah, ini. Kalau ini apa nih? Ini punya Terano. Apa nih? Asbes atau plat? Asbes, Pak. Asbes ini. Asbes juga. Oh, kayak gini kawan-kawan. Kalau asbes itu. Nah, kalau asbes gini, Pak. Dia dicuil-cuil begini kan bisa. Oh. Ya. Harusnya ini enggak, emang asbes modelnya begini. Oh, karena dia kan udah ini kropos kan. Anggapannya kropos begini. Lama-lama kalau kena tekanan terus kan ini apa namanya? Nah, ini kropos-kropos begini. Gitu ya. Nah, dari analisa dia yang bocor di ini, Pak, di lubang-lubang airnya. Oh, di lubang-lubang air. Jadi yang baru kalah lubang airnya. Biasa dari sininya apa namanya? Di pinggir-pinggirnya. Jadi kalau diteruskan lama-lama, misal kropos begini atau segaris gitu, bisa masuk ke ini lubang-lubang oli. Nah, padahal lubang air dan tercampur. Lubang oli itu dekat ya? Iya, berdekatan. Yang mana lubang air ini? Ini baut, Pak. Ini baut. Air mana nih? Kalau air yang ini nih. Ini air. Ini. Ya. Oke. Baik. Tadi kan permasalahannya udah kelihatan antara dua ya, antara apa namanya? Kipas sama radiator. Tutup radiator. Bukan tutupnya. Radiator juga ya? Yang pastinya pertama radiator dulu. Radiator dulu. Mungkin tutupnya efek dari tekanan terus. Oh. Jadi dia
sama karat tadi ya? Sampai karat, Tutupnya meluber, berkarat ya? jadi Oke. tumpah. Baik, ada nggak sih cara mengetahui kalau salah satu kipas radiator itu mati? Nah, yang pasti perlunya perawatan servis rutin itu, Pak. Oke, Karena kalau dalam posisi servis sudah dilalui, umpamanya saya servis baru 1000 kemarin Ya, dan 1500, 1500. ternyata ada masalah. Nah, itu bagaimana caranya? Nyalakan AC, Pak. Nyalakan AC. Nyalakan AC. Terus? Nyalakan AC baru kita cek. Nah, yang lemah yang mana atau bahkan nggak berputar yang mana. Oke. Kalau lo kan dua-duanya berputar, Pak. Ini kejadian seperti ini bisa untuk mobil yang usia berapa tahun sih? Nah, mungkin untuk menentukan berapa lamanya, itu saya rasa sebenarnya kipas itu awet, cukup awet ya, Pak ya. Awet ya? Cukup awet. Oh. Jadi kalau masalah umur kita nggak bisa menebak. Yang pasti dari pertama berasnya itu. Oh. Kan di dalam motor itu kan ada berasnya Iya, buat betul. motor itu. Yang pertama itu, mungkin yang kedua dari kualitas produk. Oke. Kan banyak itu yang merek-merek. Iya, ada yang asli, ada yang Iya. Iya. Oke, baik. Pilih yang terpercaya aja. Jadi yang terpercaya. Khusus untuk masalah apa? Kipas. Kipas ya. Kipas. Kalau yang lain oke lah. Nggak Yang lain apa-apa ya. oke. Baik. Yang pasti sama perawatan ini, apa namanya? Radiator. Radiator. Bener. Nah, kalau sudah seperti ini, saran yang akan diajukan kepada customer seperti apa, Mas? Yang pertama, pakai ini dulu, Pak. Airnya, kalau mobil-mobil sekarang itu cenderung lebih ini ya, apa namanya? Lebih panas. Bukan lebih panas. Kisi-kisinya radiator itu cenderung lebih kecil daripada ini. Kalau dibandingkan kisi-kisinya ini sama Terrano, pasti lebih besar Terrano. Oh, gitu. Kisi-kisinya. Tapi ini lebih lebar ya? Ya, Penampangnya lebih lebar. Penampangnya memang lebih lebar. Ah. Bukan berarti radiatornya lebih lebar, Ya. lebih besar. Oh. Kita lihatnya dari kisi-kisinya, Pak. Oh, kisi-kisinya. Ya, yang ini loh, Pak. Oh, kisi-kisinya tipis ya maksudnya? Ya, ini tipis. Berarti dia Kalau kecil. Terrano? Nah, kalau Terrano kan cenderung agak lebih besar ini. Ini Iya, lebih besar ya. Oke. Yang pasti coolant diperhatikan. Karena kalau udah buntu gini fatal, Pak. Mas, Iya, Pak. pada saat kita ngecek kipas, ya, ngecek kipas, itu ketahuan nggak sih mau kipas yang akan rusak itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ketahuan, Pak. Biasanya ini apa namanya? Cenderung lemah. Oh. Atau kalau waktu berputar dia oblak. Goyang. Maksudnya baling-balingnya agak goyang. Oke, baik. Gitu. Atau enggak dari apa namanya? Ada beberapa mobil itu yang diginikan itu udah terasa oblaknya, Pak. Jadi boleh juga ya kita melakukan cek fisiknya gitu ya? Boleh. Oh. Buat ini apa namanya? Persiapan mungkin perjalanan jauh. Misalnya kalau pemilik mobil yang ini apa namanya? Istilahnya malas buat ngecek begituan. Iya. Ya sarannya rutin, jangan sampai telat servis. Oke, agar bisa dibantu oleh kawan-kawan di Ya. bengkel ya, memberikan rekomendasi ya. Ya. Kan biasa kalau rekomendasi servis kan 5.000 atau 3 bulan. Ya, Nah, itu sekalian ngecek. kadang ada yang ngejar 5.000-nya 3 bulan udah lewat sampai setahun 2 tahun. Iya, nggak datang-datang. Tapi kilometeran belum datang, akhirnya kan mobil nggak terawat. Oke. Padahal yang butuh perawatan kan bukan cuma oli, Pak. Bukan hanya oli Bukan ya. hanya oli. Oke, Yang baik. lain juga butuh perawatan. Baik, jadi kawan-kawan yang punya mobil tapi nggak terlalu apa namanya, tidak terlalu aktif ya, Ya, ada terlaki. untuk melakukan pengecekan, bisa datang ke servis. Ya. Tapi kalau yang aktif melakukan pengecekan, tadi Mas Nova udah bilang caranya dengan ngecek yang poin-poin yang utama, Poin-poin yang utama. berhubungan dengan Pendinginan. ya pendinginan mesin ya. Nah, yang simpelnya buat itu aja. Yang lain biarkan teknisi yang ngecek, Pak. Mas Nova, Iya, Pak. kan kita kadang merasa ini masih bisa jalan kok Iya, mobilnya. Gimana efek kalau mobil yang sudah kondisi seperti ini terus dijalankan? Nah, yang pertama pasti kita estimasikan dulu, Pak, Oke. sama customer-nya. Ya. Kalau memang sudah kondisinya seperti ini, dia memang sangat disarankan untuk turun mesin, Pak. Oh. Karena kalau
apalagi kita ketahui tadi pakai asbes, kan sangat mudah ini ya Pak ya. Apa namanya? Rontok, istilahnya rontok ya. Okay. Apalagi dipakai secara terus menerus. Lama-kelamaan kompresi yang bocor ke ini ke sistem pendinginan. Nah itu semakin banyak. Okay. Akhirnya terjadinya water hammer, Pak. Ketakutannya itu ya? Iya, takutnya itu. Bisa sampai water hammer langsung apa namanya? Oli sama airnya bisa tercampur jadi kayak apa? Kopi susu itu. Ya. Dan tinggal tunggu. Nah, yang paling ditakutkan itu kalau water hammer. Mas Hardi dari mana aja ini? Yang ditakutkan itu kalau ini Pak, apa namanya? Water hammer. Karena itu pasti kuat-kuatan antara ini head sama piston bisa menyebabkan ini apa namanya? Bloknya bolong ya. Kuat-kuatan mukul air. Iya, kuat-kuatan mukul kalah air. Besi ya? Yang kalah nggak tahu nanti. Baik, Mas Nova. Iya, Pak. Sudah menjelaskan tadi dan sudah mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap sistem pendingin mesin ya. Dan kalau sudah ada warning di dashboard, segera menepi, berhenti, matikan. Calling dulu teknisi atau pengecekan secara mudah itu tadi. Oke, baik. Kalau merasa masih aman, tinggal ditambah air. Tambah air sampai menemukan bengkel terdekat. Bengkel, benar. Oke. Baik, terima kasih Mas Nova. Siapa? Semoga bermanfaat dan jangan lupa buat teman-teman pengecekan kecil-kecilan ya. Agar tidak terjadi fatal. Iya, nantinya. Tidak butuh tenaga dan tidak butuh keahlian ya. Keahlian ke bengkel. Hanya cukup sekedar menyalakan AC, kita cek motor fan-nya, diingat-ingat di bengkel kalau sudah airnya pakai coolant itu lebih bagus. Nah, sama kecek bocoran ini aja Pak. Di samping-samping biasanya di sini. Di tangki tutupnya ya. Atau misal di garasi mobil ada yang netes ke air dicek ya. Cek. Oke. Perlu diperhatikan itu. Baik. Mungkin itu Pak yang bisa di-sharing ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.